Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda sudah mempelajari materi di sesi yang pertama, dan sekarang saya akan membagikan materi yang kedua. Hijau share screen ya. Materi yang kedua ini berbicara tentang konsep pembelajaran BIPA. Baik, tunggu sebentar. Ya, sambil menunggu ya sebentar karena ini sinyalnya rebutan karena dua akun nih sedang saya gunakan untuk Zoom juga. Sebelumnya saya minta maaf karena hari ini terpaksa bertemu dengan tatap muka virtual, tetapi kita tidak dapat berinteraksi karena hari ini hari libur ya. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang konsep pembelajaran BIPA. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran BIPA, maka kita akan berbicara bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan bahasa asing. Apa sih terminologi bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing? Bahasa pertama merujuk pada bahasa yang pertama dikuasai oleh seseorang, biasa disebut sebagai bahasa asli atau bahasa ibu. Stern dalam teorinya mengatakan bahwa bahasa kedua itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah mengacu pada kronologi belajar bahasanya, yaitu bahasa apa yang diperoleh setelah bahasa pertama. Itu disebut sebagai bahasa kedua. Makna yang berikutnya adalah merujuk pada tingkat perbandingan dengan bahasa utama atau dominannya. Beliau mengatakan bahwa bahasa kedua itu lebih rendah dikuasai dibandingkan dengan bahasa pertama. Misalnya saya, oke sebentar, jalan sendiri ya, sebentar. Nah ini, merujuk pada tingkatan perbandingan. Misalnya saya menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua saya, maka bahasa Inggris saya tidak lebih baik daripada bahasa Indonesia saya. Begitu maksudnya. Berikutnya, BIPA itu bahasa kedua atau bahasa asing. Menurut Elin dan Stern, Indonesia itu mempunyai multilingualisme. Ya, karena kita mempunyai bahasa daerah yang begitu banyak sebagai bahasa pertama, seperti misalnya kita sebagai orang Banyumas pasti menguasai bahasa Jawa terlebih dahulu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kedua, sehingga bahasa Indonesia itu merupakan penguasaan bahasa kedua. Begitu kita SD, SMP, SMA, kita mempelajari bahasa Inggris, di SMA mungkin bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Arab, dan lainnya, itu dikatakan sebagai penguasaan bahasa asing. Kaitannya dengan BIPA, ketika warga negara asing belajar BIPA di Indonesia, pembelajaran itu disebut sebagai pembelajaran bahasa kedua, karena mereka langsung berinteraksi dengan lingkungan Indonesia. Tetapi ketika warga negara asing belajar BIPA di negara mereka, itu masuknya kepada pembelajaran bahasa asing, bukan bahasa keduanya. Ya. Beberapa orang asing mempunyai tujuan ketika belajar bahasa lain yang disebut sebagai tujuan integratif. Yang pertama adalah dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia atau dalam negeri sendiri yang berbicara dengan bahasa targetnya. Kedua, supaya dapat bertahan hidup di budaya lain dengan bahasa target, yaitu adalah bahasa utama yang digunakan.
Misalnya saja ketika ada anak Thailand, mahasiswa Thailand tinggal di Banyumas, maka dia harus menguasai bahasa Indonesia sebagai komunikasi di kampus dan bisa jadi mereka juga dapat berbicara dalam bahasa Jawa Banyumasan. Tujuan berikutnya adalah tujuan instrumental. Yang disebut dengan tujuan instrumental maksudnya adalah ketika melakukan perjalanan, belajar, atau bekerja di negara lain dengan bahasa target adalah bahasa utama yang digunakan. Ya. Perjalanan ke haji misalnya, maka biasanya orang akan belajar bahasa Arab yang praktis. Ya. Yang kedua adalah mempelajari bidang tertentu atau mendapatkan pekerjaan dalam lingkungan lokal mereka sendiri yang mengharuskan mereka menjadi bilingual. Ini sekarang banyak ya, misalnya orang luar kemudian bekerja di sini, maka mereka mau tidak mau belajar bahasa Indonesia. Atau sebaliknya kita orang Indonesia bekerja di perusahaan asing, maka mau tidak mau kita harus berkomunikasi dalam bahasa asing. Yang berikutnya adalah dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk pindah ke tingkat studi yang lebih tinggi. Nah ini, mempelajari bahasa Inggris supaya misalnya dapat kuliah di luar negeri dengan TOEFL score berapa, dengan IELTS berapa. Nah, itu sebagai salah satu tujuan belajar bahasa asing. Jadi perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan bahasa asing itu bagaimana? Mulyastuti dalam bukunya mengatakan bisa dilihat dari siswanya. BIPA sebagai bahasa kedua apabila orang yang bukan Indonesia tinggal di Indonesia dan berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka. BIPA sebagai bahasa asing apabila orang yang bukan orang Indonesia tinggal di luar Indonesia belajar BIPA. Untuk tempat belajarnya bahasa kedua berarti di Indonesia, kalau bahasa asing berarti selain di Indonesia. Lingkungan belajarnya untuk bahasa kedua di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang bahasa asing berarti di luar Indonesia. Konteks penggunaan bahasa Indonesianya itu kegiatan sehari-hari dan interaksinya di kelas. Sementara kalau bahasa asing, interaksinya hanya di kegiatan sehari-hari dan interaksi di luar kelas. Itu bahasa kedua, sementara kalau bahasa asing maka hanya di kelas dengan teman mereka sendiri. Ini ada kesalahan ya, nomor 4 ya. Yang kelima, rujukan terhadap bahasa Indonesia itu ada di sekitar siswa. Mereka bisa belajar di masyarakat, di pengajarnya, di bukunya, di media informasinya. Sementara kalau bahasa asing berarti mereka belajar di kelas saja. Nah, ya. Kemudian itu. Jadi kalau sementara kalau rujukan terhadap bahasa Indonesianya disebut sebagai bahasa asing, BIPA sebagai bahasa asing, maka mereka belajar hanya terbatas pada buku pengajarnya, buku yang diberikan oleh pengajar begitu, atau internet sebagai media informasi. Sementara untuk praktik mereka ya dengan gurunya, dengan temannya saja. Jadi tidak berinteraksi langsung dengan penutur asli bahasa Indonesia. Saluran pembelajarannya itu cenderung represif dan produktif. Ini kalau bahasa kedua. Kenapa produktif? Karena mereka tinggal di lingkungannya. Artinya mau tidak mau mereka menyerap dan kemudian juga berlatih berbicara. Ketika mereka tinggal di Indonesia membutuhkan sesuatu, mau tidak mau mereka akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau sebagai bahasa asing, maka cenderung reseptif, menerima saja begitu. Karena sulit untuk mempraktekkan atau mungkin terbatas, kecuali kalau orang-orang yang memang motivasinya tinggi sehingga mereka mau berinteraksi dengan orang di luar negara mereka. Orang Indonesia misalnya menggunakan WhatsApp, video call, atau bahkan sekarang banyak sekali media sosial yang bisa digunakan begitu ya, sehingga mereka bisa berlatih
bahasa Indonesia dengan orang Indonesia di luar negara mereka. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran BIPA itu lebih kompleks dibandingkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia seperti kita biasanya. Karena siswanya itu bisa berasal dari berbagai negara dengan kemampuan bahasa yang berbeda dan dengan tujuan belajar yang berbeda. Suyitnya mengatakan bahwa pembelajaran BIPA itu pada hakikatnya adalah sebuah aktivitas yang sistemis, yaitu seperangkat aspek dan serangkaian kegiatannya itu tersistem, kemudian sistematis, yaitu prosedurnya jelas, dan terencana. Sehingga ketika kita mengajar siswa di kelas rendah misalnya, maka itu sudah direncanakan target pembelajarnya mereka bisa apa. Jadi betul-betul terencana. Nah, dua aspek pembelajaran BIPA itu yang pertama adalah ada aspek instruksional. Ini aspek dalam kaitannya dengan pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajarannya. Yang kedua materi pembelajaran. 3 metode pembelajarannya. 4 media belajar. 5 pengelolaan kelas. Kemudian 6 evaluasi, yang G pembelajarnya, dan yang 7 adalah pengajarnya, gitu ya. Jadi aspek instruksionalnya itu harus betul-betul diperhatikan. Karena ketika kita mengajar orang asing, mereka itu mempunyai standar sendiri. Mereka terbiasa dengan target-target. Mereka punya indikator sendiri. Misalnya saja ketika kita sebagai guru terlambat, atau kelasnya kurang bersih, itu jangan heran kalau mereka komplain karena mereka merasa itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, harapan mereka. Kemudian aspek kondisional, yang A, pengondisian kesiapan akan kebutuhan pembelajar. Jadi sebelumnya itu kita sudah membuat persiapan dulu, pretest dulu, wawancara dulu. Mereka mau belajar bahasa Indonesia itu untuk apa? Supaya lebih terarah dan mencapai target. Berikutnya adalah pengupayaan pemajanan dan kewacanan dalam situasi kebahasaan yang sesungguhnya. Nah, ini perlu mereka harus terpapar terus-menerus dengan bahasa Indonesia. Karena ketika saya punya pengalaman ketika mengajar orang asing bahasa Indonesia, kemudian mereka tinggal di asrama dan berkomunikasi dengan teman mereka, maka itu sedikit kurang berhasil karena ketika mereka kembali ke asrama, mereka akan berbicara dengan bahasa mereka lagi, gitu ya. Nah, kemudian dibuatlah sebuah strategi setelah beberapa bulan mereka harus kos supaya mereka terpapar dengan bahasa Indonesia. Berikutnya adalah pengondisian suasana pembelajaran. Ini juga perlu karena walaupun mereka tidak paham bahasa Indonesia dan kita mengajar dari awal dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, tapi pengkondisian suasana belajarnya itu berbeda dengan ketika kita mengajar anak TK misalnya, anak PAUD misalnya, tentu saja berbeda karena kita berhadapan dengan orang-orang yang dewasa. Berikutnya adalah pengupayaan pelatihan mandiri. Nah, ini akan mudah ketika mereka itu tinggal di Indonesia dan kita kondisikan supaya mereka selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif menurut Hyams? Yang pertama adalah pengetahuan tentang bentuk bahasa. Nah, kita harus tahu dulu bentuk bahasa itu seperti apa. Yang kedua, pengetahuan tentang kata yang akan dituturkan dan dipahami pendengar. Ya. Kalau kita tahu kata itu apa, kita paham, maka komunikasi akan efektif. Yang ketiga, pengetahuan tentang kata yang wajar sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi penggunaan bahasa, penggunaan kata sesuai konteksnya ini sangat penting karena sama-sama bahasa Jawa, tapi ketika digunakan di Banyumas, di Solo dan di Surabaya itu berbeda. Ini perlu dipahamkan juga kepada mereka. Kemudian pengetahuan tentang kata yang pernah diujarkan orang. Ini juga perlu. Mungkin bahasa-bahasa gaul dikenalkan nanti setelah dalam level yang lebih tinggi. Nah, ini juga penting sekali Bapak Ibu semuanya. Karakteristik pembelajaran BIPA itu adalah bahasa pengantar bahasa Inggris tidak selalu tepat.
Justru kalau kita selalu menggunakan bahasa Indonesia itu lebih baik karena mereka akan lebih sering terpapar. Pengajar harus selektif menggunakan media gambar, audiovisual, dan gerak fisik. Ya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, yang pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertemu langsung, maka kita harus menggunakan berbagai cara supaya materi kita bisa sampai. Seperti hari ini, karena ini hari libur, sehingga saya menghindari kesulitan-kesulitan sinyal, maka saya merekam materi saya, kemudian saya pasang di LMS. Harapannya adalah Bapak Ibu semuanya bisa memahami walaupun tidak bertemu langsung dengan saya. Nanti komunikasi bisa dilakukan di forum diskusi atau melalui grup WhatsApp, gitu ya. Berikutnya adalah pengajar harus menguasai tata bahasa Indonesia. Ya, kita sendiri saja sering bingung penggunaan kemudian akhiran juga bingung. Nah, apalagi mereka yang baru belajar. Pengajar harus memperhatikan pelafalan, nah ini pelafalan, intonasi, dan tempo dalam mengajar. Saya sebagai orang Banyumas sering A-nya itu terlalu A gitu ya. Sementara kalau orang timur, orang wetanan mungkin A-nya agak O. Nah, itu juga perlu diperhatikan standarnya seperti apa. Karena biasanya siswa yang kita ajar tuh ya akan mengikuti lafal kita. Intonasi juga. Intonasi ini juga perlu dipahamkan bahwa kita orang Banyumas itu kalau berbicara memang cenderung keras. Sampai suatu saat saya pernah membawa mahasiswa Thailand berbelanja. Ada salah satu mahasiswa yang mengatakan, ibu, kenapa itu penjualnya marah-marah, ibu? Padahal bukan marah-marah, tapi mereka sedang berbicara dengan temannya. Karena intonasinya tinggi, maka dikira sedang marah. Begitu juga dengan tempo. Akan lebih baik kalau kita memotong-motong waktu. Jangan misalnya saat ini kita 4 SKS langsung semuanya saya ajarkan gitu. Saya sebagai guru, sebagai dosen, saya ajarkan dari jam 2 ya, jam 2 sampai setengah 6 terus. Anda di depan laptop terus, Anda di depan kamera terus. Nah itu kalau belajar dengan melihat dan mendengar memang lumayan yang terserap, tetapi akan lebih baik lagi kalau ada juga unsur langsung prakteknya. Gitu. Tujuan belajar juga harus beragam, diakomodasi. Tujuan belajar itu beragam, Bapak Ibu semuanya. Satu siswa dengan siswa lain mempunyai tujuan yang berbeda, mempunyai kemampuan awal yang berbeda, sehingga harus diakomodasi dengan penyesuaian materi. Kita tidak bisa menggunakan satu materi untuk mengajarkan seluruh siswa BIPA. Dan ini yang terakhir, silabus BIPA-nya ada beberapa macam model-model silabus struktural, silabus situasional, silabus berdasarkan topik, silabus nosional, fungsional, silabus proses, silabus prosedural berdasarkan tugas, dan silabus campuran. Nanti Anda cek ya di Google apa ini masing-masing dari pengertiannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang setelah ini Anda akan melihat ada ini ya. Nah, ini untuk kegiatan kelompok hari ini. Nah, setelah ini saya akan menyertakan satu materi pembelajaran BIPA. Saya masukkan audionya, ada videonya. Ini nanti secara berkelompok Anda pelajari. Ketiganya ini merupakan punyanya siswa, ya, buku siswa begitulah ya. Cuma yang saya sertakan hanya satu materi saja. Nah, tugas Anda apa? Ini tugasnya apa ya? Nah, tugasnya adalah Anda membuat satu unit saja yang disebut sebagai buku gurunya. Nah, buku guru itu biasanya
berisi tentang cara menggunakan ketiga ketiga materi ini. Dijelaskan di sini teorinya juga, bagaimana cara mengajarkannya. Saya akan membagi Anda menjadi 2 kelompok, sehingga nanti Anda silahkan membuat yang berbeda tentu saja ya, karena metodenya tentu berbeda, menggunakan audio itu mau diapakan, walaupun di dalam materi ini sudah ada nih. Misalnya dengarkan audio berikut ini, lihatlah video, itu ada, tetapi di sini nanti dijelaskan kembali yang menjelaskan tentang kegiatan ketiga hal ini. Begitu ya. Nanti akan saya sertakan setelah materi ini, kemudian kita akan masuk ke dalam forum diskusi dan tugas yang buku gurunya ini dapat dikumpulkan maksimal sehari sebelum kita ketemu. Nanti kan kita ketemu tanggal berapa? 11 tambah 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi itu, dan kemudian dipresentasikan. Ada 2 kelompok. Gitu. Jadi dikumpulkan H-1 sebelum kita kuliah dan kemudian dipresentasikan. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga paham sehingga nanti 2 minggu ke depan kita dapat bertemu dan saya ingin tahu seperti apa hasil Anda dalam berdiskusi kelompok dan juga mempresentasikannya, sehingga nanti kita akan mengetahui hasil yang terbaik seperti apa ya kalau membuat buku guru itu. Ini adalah langkah awal Bapak Ibu semuanya, karena ke depan pasti akan ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kebipaan ini. Sehingga nanti kalau misalnya Anda akan membuat tesis tentang pengembangan bahan ajar BIPA, Anda sudah mengetahui langkah-langkahnya melalui ini ya, melalui latihan-latihan selama kuliah ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini Anda masuk ke on class lagi untuk melihat video yang saya sertakan dan materi serta audio. Nanti Anda membuat bahan ajarnya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.